Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku pecinta lantaran SMTV dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang judul video ini karena seolah-olah dalam judul video tersebut Gus Hadi menghalalkan perdukunan. Jadi ini saya jelaskan dulu saudaraku ya. Memang ada perdukunan yang dihalalkan, yang dibolehkan untuk didatangi. Ada. Saya jawab ada, saudaraku. Dukun itu boleh didatengin, itu boleh. Dimintain tolong boleh. Tapi sebelumnya begini saudaraku, saya akan menyikapi dan menanggapi tentang fenomena saat ini yang sedang ramai antara Gus Samsudin Jadab sama Mas Marcel pesulap merah, yang pada akhir-akhir ini malah semakin ramai. Si pesulap merah ini ditantang dari berbagai penjuru perdukunan. Ada yang laporin polisi, ada yang nantang duel, ada yang nantang adu ilmu, ada yang nantang pembuktian, dan macam-macam. Begini saudaraku, kalau menurut saya kalau menurut pribadi saya, ini menanggapi tentang Kang Udin dulu ini Gus Samsudin Jadab. Begini, kalau memang apa yang dilakukan Kang Udin ini selama ini, atau Gus Samsudin selama ini, yang ketika mengobati orang itu keluar paku, keluar jarum, keluar pusaka dari kepala, dari mulut, dari perut, dari buah kelapa dan lain sebagainya, itu bukan penipuan atau itu real, bukan trik semata, atau kalau orang Jawa bilang bukan apus-apus. Buktikan saja, buktikan saja secara live di hadapan pesulap merah dan disaksikan banyak orang secara langsung. Dan nanti di situ juga ada saksi-saksinya, atau kalau perlu ada media resmi seperti televisi atau apa, biar orang awam seperti saya ini nggak jadi pikiran, ikut mikir gitu loh. Itu penipuan atau benar, itu penipuan atau benar. Kalau itu memang benar, buktikan kepada Mas Marcel ini, si pesulap merah. Buktikan, jangan ada yang ditutup-tutupi, terbuka saja secara transparan. Begitu Jadi dibuktikan di hadapan media secara live, disaksikan banyak orang, biar semuanya segera reda. Jangan dikit-dikit tersinggung laporan, dikit-dikit tersinggung laporan. Kalau sedikit-sedikit nanti laporan, repot saudaraku. Kalau memang nggak salah, kalau memang semuanya itu benar adanya, bukan penipuan, bukan bohong-bohongan, buktikan saja segera. Kemarin saya juga nonton videonya Kang Udin, kalau katanya sudah kontak Mas Marcel. Tapi Mas Marcel sendiri bilang gak ada kontak sama sekali. Lah ini kan kita yang orang awam itu gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah tuh kita masih menunggu-nunggu terus informasi terbarunya. Soalnya kalau saya ini memang bagaimanapun juga itu saya juga sering melayani menerima tamu, melayani lewat channel YouTube dan lain sebagainya tentang hajat seseorang,
tentang hajat saudara-saudariku semuanya. Jadi secara tidak langsung pun ya saya agak-agak ikut di dalam gitu loh, ikut di dalam lubangan ini, lubangan antara dukun atau kiai atau ustadz, menolong orang atau menipu orang, kan begitu. Tapi kalau di tempat saya ya nggak usah pakai mahar-maharan. Saya bisanya yang ngasih amalan, ngasih doa, ngasih wirid, dan tata caranya saya kasih tahu. Begini caranya, adabnya seperti ini, lafalnya dibaca sekian kali, ya. Terus mohonnya ya hanya sama Allah, jangan sama yang lain, biar nanti nggak salah. Kalau salah di mata manusia masih mendingan saudaraku. Kalau sampai salah di hadapan Allah, ya repot. Kita mau kemana nantinya, ya. Jadi begitu. Untuk Kang Udin, ya Mas Samsudin Jadab, kalau mungkin salah satu ada pecintanya yang nonton video saya, atau mungkin muridnya, atau mungkin kerabatnya yang bisa konsultasi langsung, bicara langsung sama Gus Udin, ya sampaikan saja, buktikan saja segera, nggak usah ditunda-tunda. Mumpung sekarang kan Gus Samsudin lagi ada di Jakarta lah, dekat sama Mas Marcel, buktikan, begitu ya, buktikan di hadapan media secara live, ya, secara live. Jadi biar hati masyarakat, ya, hati netizen ini, hati orang-orang awam seperti saya ini segera terjawab. Jadi nggak ikut terus-menerus fitnah, nggak ikut terus-menerus menghujat, menghakimi dan lain sebagainya. Begitu biar semuanya clear, ya. Nah, dan untuk Mas Marcel, ya, untuk pesulap merah juga saya menyikapinya seperti ini. Saya mendukung dan mengapresiasi apa yang Anda lakukan, ya. Kalau niat Anda memang untuk membongkar kedok-kedok dukun yang selama ini menipu rakyat, menipu masyarakat kecil, apalagi menipu seseorang yang sedang sakit, sedang menderita, itu saya dukung sekali, ya. Saya dukung sekali, bongkar semua trik-trik dukun kalau memang dan saya percaya Mas Marcel, ya, atau pesulap merah ini mempunyai kapasitas di situ untuk membongkar trik-trik sulap, trik-trik dukun, itu saya percaya. Cuman ya saya sedikit ngasih masukan buat Mas Marcel, ya. Jangan bilang kalau semua dukun itu cabul atau semua dukun itu penipu. Jangan, ya. Soalnya kalau Mas Marcel itu dukun, yang disampaikan dukun, ya semua dukun kena. Walaupun terus terang saya tuh tidak suka dengan dunia perdukunan. Bukan karena saya sok suci atau apa, itu enggak saudaraku, ya. Tapi karena memang dunia perdukunan dalam agama Islam tidak diperbolehkan dan ada hadisnya. Gitu saudaraku. Jadi kalau saya ya udah, percayanya sama Allah, minta sama Allah, pasrah berserah diri ya sama Allah. Enggak perlu pakai dukun. Tapi yang namanya dukun itu kalau di Jawa ya tidak hanya dukun itu yang sering baca-baca mantra, jampi-jampi, ya, ngatasin santet, ngatasin ini itu, bukan. Tapi ada juga yang namanya dukun pijet. Ya, itu ada juga yang namanya dukun bayi. Lah itu ya tadi yang mau saya sampaikan itu. Boleh mendatangi dukun, minta tolong sama dukun. Nah, itu dukun bayi, dukun pijet. Kalau Anda capek, Anda kesleo atau apa, dipijat sendiri nggak tahu caranya, ya datang ke dukun pijet yang memang ahlinya. Itu boleh, halal, saya jamin tuh, ya. Minta tolong boleh. Itu dukun pijat atau dukun bayi. Kalau saudara Anda atau istri Anda mau melahirkan, ya tetap membutuhkan dukun bayi kalau di Jawa. Selain membutuhkan bidan, ya, dari tenaga medis, tapi dukun pijat juga, dukun bayi juga dibutuhkan. Seperti itu Mas Marcel, ya. Jadi menurut saya tidak semua dukun itu penipu, tidak semua dukun itu cabul, karena ada dukun bayi juga, ada dukun pijat. Dan kalau datang ke dukun yang suka baca mantra, yang jampi-jampi itu gimana Gus, yang bakar kemenyan atau
yang biasa katanya bisa mengobati orang sakit, kena santet, kena sihir, kena tenun. Kalau datang ke rumahnya gimana Gus? Boleh, silahkan datangi. Tetapi ya, niat kedatangan Anda itu untuk apa? Kalau niat kedatangan Anda untuk mempercayai dukun tersebut mempunyai kesaktian, mempunyai kekuatan yang lebih, dan Anda mempercayai itu, mengimani itu, meminta tolong atas kekuatan yang Anda percaya itu, gak boleh. Tidak boleh saudaraku. Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala daya, kekuatan apapun itu hanya milik Allah yang maha agung. Gak ada manusia yang hebat, itu gak ada saudaraku. Begitu ya. Jadi kalau saudaraku datang ke tempat dukun ingin minta tolong, dukun yang biasa jampi-jampi mantra segala macam itu ya, yang kadang mahalnya sampai puluhan juta itu, yang mahal-mahal itu, boleh datang aja, tapi minta tolongnya apa dulu. Kalau kebetulan dukunnya itu tetangga Anda, ya, yang jadi dukun itu ya, tetangga dekat Anda. Oh, Anda sedang sibuk, Anda sedang repot membenahi genteng atau apa, terus datang ke rumah dukun tersebut minta tolong, Mbak Dukun, bantu saya nih sedang benerin genteng atau apa, ya itu nggak apa-apa, nggak haram. Yang nggak boleh itu mempercayai dukun, mengimani dukun. Jangankan dukun, kiai sekalipun, ustadz sekalipun, gus sekalipun, wali sekalipun, kalau Anda mempercayai, mengimani dia punya kekuatan bisa merubah nasib Anda musyrik. Itu saya menjelaskan di sini secara agama saudaraku ya. Jadi para dukun-dukun ya jangan tersinggung, karena yang namanya pro dan kontra itu sudah pasti ada. Dari zaman dulu kala itu sampai sekarang ada yang suka, ada yang tidak suka. Mungkin saya tidak suka dengan perdukunan ya, dan sebaliknya juga para dukun-dukun juga nggak suka dengan statement saya. Itu nggak apa-apa, saya nggak marah. Tapi Mbak Dukun ya jangan marah. Tapi kalau mau marah ya silahkan. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu tentang agama saya. Ya, saya tidak berniat untuk ini itu. Niat saya hanya ingin menyampaikan dakwah secara lewat YouTube ini, ya. Jadi cara dakwah saya seperti ini. Kalau nggak lagi di podium, nggak lagi ceramah di masjid atau di undangan-undangan tertentu, ya saya dakwahnya lewat media. Gitu saudaraku, ya. Jadi lah terus dengan santet, dengan tenun itu gimana Gus? Percaya apa enggak adanya santet dan tenun? Percaya saya. Saya percaya adanya ilmu santet, ilmu sihir itu. Saya percaya karena sejak zaman Rasulullah dulu, zaman Nabi-Nabi dulu juga sudah ada sihir kan. Nah, sudah ada tenun, sudah ada santet juga. Jadi saya percaya adanya santet, adanya tenun, adanya sihir itu saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalau setiap penyakit dikatakan kena santet. Itu yang saya tidak cocok, yang saya tidak setuju, yang saya tidak suka. Itu karena semua penyakit, semua orang sakit itu dibilang kena santet, kena tenun, ujung-ujungnya keluar ini itu. Itu saya yang nggak setuju. Tapi adanya santet, adanya ilmu kebal, adanya ilmu lembu sekilan, adanya, betul saya percaya. Saya percaya, sangat percaya, ya. Karena saya juga membaca dan mendengarkan sejarah, ya, yang pernah dari orang-orang yang pernah mengalami, bahkan orang yang pernah memiliki. Itu saya percaya, ya. Cuman bahasa santet, bahasa tenun, bahasa sihir jangan diperdagangkan, jangan diperjualbelikan untuk membohongi orang kecil. Nah, saya tidak menuduh si A si B loh, saya tidak menyebut nama loh di sini loh. Untuk semuanya saja, mau kiai, mau ustadz, mau dukun, mau gus, mau paranormal, mau yang tidak normal sekalipun, jangan menjual agama, ya. Gak usah berpakaian yang norak-norak hanya untuk membohongi orang, untuk meyakinkan orang, membaca lafal-lafal yang macam-macam, lafal-lafal Al-Quran, sholawatan dan lain sebagainya, tapi dalam hatinya hanya membohongi orang, menipu orang, itu jangan. Gitu saudaraku. Jadi ini tanggapan saya, ya, tentang fenomena yang sedang terjadi ini, ya. Tanggapan saya seperti itu. Dan silahkan yang mau datang ke dukun silahkan minta tolong, ya. Minta tolongnya kalau ke dukun biasa
ke dukun yang biasa jampi-jampi itu ya minta tolong untuk benahin genteng atau minta tolong apa itu ya, yang urusannya secara langsung ya. Jadi maksudnya secara langsung itu urusan pertetanggaan itu ya, urusan tetangga itu silahkan, nggak apa-apa datangi minta tolong, tapi jangan mengimani, jangan mempercayai dukun ya. Kalau dukun itu punya kekuatan, punya ini itu tuh jangan, saudaraku ya. Dan yang lebih boleh lagi silahkan datang ke dukun pijat, ke dukun bayi, itu nggak apa-apa itu ya, silahkan, itu boleh saja. Karena pas waktu istri saya melahirkan pun juga mengundang dukun itu apa namanya, dukun pijat, dukun bayi juga, nggak apa-apa, itu halal, silahkan saudaraku ya. Jadi tanggapan saya seperti itu. Boleh datang ke dukun dengan catatan tertentu ya, tidak sembarangan datang ke dukun. Kalau datangnya ke dukun untuk merdukun, untuk percaya bahwa dia punya kekuatan, punya ilmu ini itu ya, itu nggak boleh ya, nanti menduakan Allah. Tapi kalau dukun pijat, dukun bayi, atau dukun meskipun itu dukun jambi-jambi atau paranormal, tapi kalau minta tolongnya ya untuk benerin genteng, untuk apa itu ya nggak apa-apa ya, yang nggak ada urusannya dengan gaib-gaiban ini itu nggak apa-apa, silahkan ya. Jadi kesimpulannya seperti itu saudaraku ya. Menurut saya pribadi, dunia perdukunan saya tidak suka, saya tidak setuju, saya tidak senang. Bukan karena saya sok suci, bukan karena saya ingin menghancurkan dukun, enggak, saya enggak ada niat, biar itu urusan sama Allah ya. Yang jelas karena agama saya melarang, Islam melarang perdukunan, melarang datang ke tempat dukun untuk meyakini dukun tersebut, untuk meminta tolong dan meyakini kekuatan dukun tersebut. Makanya saya menyampaikan tetap saya tidak suka dengan dunia perdukunan. Kalau ada dukun yang masih praktek, masih itu yang masih praktek atau yang masih menerima tamu, melayani, itu urusan dukun tersebut, itu hak dukun tersebut ya. Karena di dunia ini tetap ada yang hak, tetap ada yang batil, tapi yang hak akan tetap hak, yang batil akan tetap batil. Begitu saudaraku ya. Cukup sekian dulu, ini saya masih di jalan, sudah masuk waktu maghrib juga. Saya mau cari masjid dulu ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya, atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.